Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya, kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam berbagai tugas dan kegiatan aktivitas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu yang begitu sangat besar di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya, hanya melalui firman-Mu lah kami disadarkan akan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti dan memahami firman yang kami baca dan yang kami renungkan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dalam berbagai tugas dan kegiatan aktivitas yang kami kerjakan. Kami selalu merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka menyusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan
yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, di sana kita melihat Petrus yang berdiri di tengah-tengah perkumpulan orang itu. Alkitab mencatat mereka sekitar 120 orang. Dan di sana Petrus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, haruslah genap-genas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas." Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah kenal kehidupan Yudas. Yudas ini adalah seorang murid Yesus yang menjual Yesus kepada para imam-imam kepala, dan uang dari hasil penjualan Yesus ia membeli sebidang tanah di Yerusalem. Dan di sana kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yudas. Di sana Alkitab menceritakan bahwa Yudas mati dan perutnya terbelah sehingga perutnya tertumpah keluar di tanah yang dibeli menggunakan uang haram atau uang hasil yang menjual Yesus. Dan tanah yang dibeli Yudas diberi nama Hakaldama, yang diartikan tanah darah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Yudas yang dahulunya adalah pengikut setia Tuhan Yesus, tetapi justru di akhir hidupnya ia mati dengan sangat menggenaskan dan memalukan. Itulah sebabnya Petrus berdiri di tengah-tengah perkumpulan orang-orang itu. Di sana Petrus meminta mereka untuk menambahkan seorang yang merupakan saksi mata dari kisah Yohanes Pembaptis sampai Yesus Kristus naik ke surga. Dan di sana kita melihat orang-orang itu mengusulkan Yusuf, Barsabas atau yang disebut Yustus, dan Matias. Di sana kita melihat para rasul berdoa dengan tekun untuk dapat memilih orang yang tepat dalam menggantikan posisi pelayanan Yudas sebagai rasul. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, ada 2 poin penting yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Yang pertama, panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dipilih atau dipanggil untuk menjadi umat pilihannya, kita harus taat dan melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Di sini kita lihat dengan jelas bagaimana Yudas yang merupakan pengikut Yesus, tetapi justru di akhir hidupnya dia menjadi pengkhianat yang menjual Yesus kepada para imam kepala. Dan kita melihat apakah akhir dari kehidupan Yudas itu begitu sangat sejahtera. Di sana Alkitab mencatat kematian Yudas yang begitu sangat menggenaskan dan sangat memalukan sebagai akibat dari perbuatannya. Yang kedua, tanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, kita juga diharuskan untuk bertanggung jawab atas setiap panggilan Tuhan,
menyadari kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar kehidupan kita di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa, yang harusnya kita yang mati binasa, tetapi justru karena kasih dan karunia Allah, Ia harus mengorbankan anaknya yang satu-satunya itu untuk menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini kita harus mengambil keputusan percaya kepada Tuhan dimanapun kita berada, selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang mati, hidup dan naik ke surga telah mengampuni dosa dan pelanggaran kita, dan sekarang kita dikuduskan di dalam kebenarannya, dan kita mati pun kita akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga ketika kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan dan mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Engkau Tuhan yang menolong kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Engkau yang telah berkorban, mati dan dikuburkan, tetapi Engkau bangkit dan naik ke surga. Engkau telah membuktikan diri-Mu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa untuk kami dikuduskan dan dibenarkan oleh karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami dimanapun kami berada sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan pekerjaan apapun yang akan kami kerjakan. Tuhan, jauhkan kami dari setiap mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan yang selalu mengintimidasi kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang mungkin saat ini mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Ataupun yang saat ini mungkin terbaring di rumah sakit, atau yang sakit di rumah, Tuhan sembuhkan mereka. Ataupun yang mungkin saat ini mereka sedang dalam masalah, persoalan yang mereka sulit untuk menceritakan. Kiranya Tuhan Engkau yang mendengar setiap keluh kesah mereka dari hati mereka. Tuhan, Engkau mendengar mereka dan Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Amin.